Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat MedNew dimanapun kalian berada, kembali lagi di channel MedNew. Di video kali ini, karena masih banyak pertanyaan bagaimana caranya membuat schedule meeting di Webex, kemudian mengambil linknya. Karena masih banyak yang bingung, jadi saya akan buatkan tutorialnya terpisah khusus. Jadi di video kali ini akan membahas bagaimana caranya membuat schedule meeting, kemudian mengambil linknya, memendekkan linknya, dan membuat QR code-nya. Simak videonya sampai habis. Langkah pertama adalah silakan buka Google Chrome-nya, lalu kita masuk ke Webex. Setelah kita masuk ke Webex, kita sign in menggunakan akun Webex yang sudah kita buat. Klik Webex Meeting, kemudian masukkan alamat emailnya yang sudah kita daftarkan, kemudian klik Next, lalu masukkan email, password email kita, kemudian klik sign in. Baik, setelah itu nanti akan muncul tampilan awal seperti ini. Di hadapan Bapak Ibu sekalian ada dua item di sini atau dua tombol, ada start a meeting, ada schedule. Nah, start a meeting berarti jika kita ingin langsung memulai meetingnya. Kemudian ada schedule jika kita ingin membuat schedule meetingnya kapan. Dan di atas ini ada link untuk masuk ke Webex kita secara otomatis. Karena di sini agendanya kita mau membuat schedule-nya, kita klik schedule. Kemudian nanti kita akan diminta mengisi topiknya atau materinya apa, bisa dengan judul materi Bapak Ibu ataupun dengan topik. Nah, di sini topiknya, meeting topik atau judulnya, misalkan saya akan buat papan tulis zaman now. Ya, kemudian meeting passwordnya. Untuk mengganti meeting password kita cukup klik di sini, kemudian kita ganti. Ya, di sini minimal 4 karakter, ya, dan tidak bisa menggunakan tanda petik, tanda miring, dan lain-lainnya. Jadi karena kita default itu biasanya untuk materi ini kita buat meeting numbernya atau meeting passwordnya 12345. Nah, setelah itu kita atur date and time-nya. Ini untuk mengaturnya, ya, untuk waktu biarkan Bangkok, Hanoi, Jakarta. Kemudian durasinya yang kita ganti dan tanggalnya. Misalkan kita mau mengadakan meetingnya ataupun schedule-nya ini kita buat tanggal 15 di jam 9 misalkan, berarti kita klik 9, misalkan jam 9.30, karena jam 9 itu pagi maka kita ganti jadi IM. Kemudian durasinya karena kita diselenggarakannya hanya 1 jam, tapi jangan buat cuma 1 jam, kita buat lebih dari 1 jam. Misalkan saya buat jadi 2 jam supaya ada buat latihan, kemudian ada space kalau ternyata meetingnya ini terlalu seru jadi bisa sampai lama, ya. Kemudian done. Nah, selesai kita mengatur 3 itu. Yang lainnya sebenarnya tidak perlu diatur, nggak apa-apa, ya. Jadi nggak perlu diklik-klik yang lainnya, nggak apa-apa. Bahkan sampai meeting template-nya juga nggak usah diklik-klik, nggak apa-apa. Jadi cukup 3 itu saja yang kita atur. Lalu kita jangan klik save as template. Kalau save as template ini berarti kita belum selesai. Kliknya schedule. Nah, maka nanti dia akan tersave schedule-nya. Dan kita sudah bisa mendapatkan meeting number-nya, meeting link-nya, serta password-nya. Nah, di sini kita udah buat, ya. Ini adalah meeting yang akan kita buat, ya. Nah, untuk melihat meeting linknya dan meeting numbernya, bahkan passwordnya, kita klik ke bawah, scroll ke bawah. Nah, inilah meeting linknya. Jadi ini yang akan kita pendekkan, ini meeting numbernya. Nah, ini kita copy saja. Kemudian bagaimana cara memendekkan linknya?
kita pendekkan, buka tab baru, kemudian ketik gg.gg, enter. Lalu nanti tampil awal seperti ini. Masukkan linknya yang tadi yang panjang di sini, kemudian klik custom link. Lalu kita isi dengan nama yang kita mau, misalkan papan tulis Ibnu. Lalu shorten URL. Nah, oke, kita berhasil memendekkan link. Inilah link yang sudah kita pendekkan. Ya, jika kita buka, hasilnya nanti akan seperti ini. Kita akan dibawa ke aplikasi Webex untuk masuk ke link tersebut. Nah, setelah itu nanti kita akan belajar bagaimana caranya membuat QR code dari meeting link yang tadi. Tapi kalau bisa jangan pakai meeting link yang panjang. Tadi kan panjang. Kalau kita lihat di sini kan tadi linknya panjang. Nanti kotak-kotak QR code-nya akan lebih banyak. Jadi kita gunakan membuat QR code pakai link yang ini, yang sudah kita pendekkan. Nah, kita akan masuk. Ya, jadi Bapak Ibu nanti akan langsung dibawa masuk sini menggunakan link yang sudah kita pendekkan tadi. Oke, selanjutnya kita akan membuat QR code. Kita buka tab baru, kemudian QR code strip monkey. Ya, kita cari di sini QR code monkey. Klik, lalu kita siapkan link ini, kita copy, kita buka web dari QR code monkey-nya. Ini kita close dulu biar tidak berat. Maka nanti kita akan diminta untuk memasukkan linknya, kemudian nanti kita buat jadi QR code. Nah, ini tampilan awal. Kita diminta untuk enter konten atau enter URL-nya di sini. Ini dihapus, ya. Lalu kita paste link yang tadi kita punya. Lalu kita bisa ngedit warnanya sebenarnya di sini, ya. Bahkan bisa menambahkan logo, ya. Logo bisa ditambahkan. Pakai logo ini juga bisa. Upload image. Nah, kita bisa masukkan logo. Kemudian kita tadi sudah linknya ini, dan kita tinggal ke sebelah kanan create QR code. Ya, nah selesai. Ada logonya. Ya, bisa kita ganti. Misalkan Bapak Ibu pengen logonya pakai logo. Baik, misalkan Bapak Ibu pengen pakai logo VCT, ini kita remove, kita upload image, kita ambil logo VCT-nya yang kita punya. Karena saya lihat belum ada yang bikin QR code menggunakan logo VCT. Kita lihat di aset gambar, kemudian klik ini. Ya. Oke, nanti dia ada proses uploadnya. Setelah itu kita create QR code lagi untuk merubah QR code ini. Bisa diganti warnanya dan lain-lainnya di QR code monkey ini. Bahkan desainnya juga bisa, ya. Bisa kita ganti-ganti desainnya, jadi nggak harus kotak terus. Oke, kita coba yang tadi saja. Langsung kita create QR code, maka akan otomatis terganti, ada logo VCT-nya di tengah-tengah. Oke, nah seperti itulah cara membuat schedule meeting, kemudian mengambil link meetingnya, mengambil meeting numbernya, passwordnya. Hostkey ini jangan diberikan pada siapapun, ya, kecuali rekan tim, karena nanti bisa masuk sebagai host. Nah, memendekkan link sudah menggunakan gg.gg, kemudian membuat QR code menggunakan QR code monkey. Cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih, dukung terus channel ini dengan cara mengklik tombol like, share, comment, and subscribe-nya. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton, dukung terus channel ini, jangan lupa like, share, and subscribe-nya.